Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ajaran Islam, kita tidak boleh secara separoh-separoh. Maksudnya apa separoh-separoh? Maksudnya separoh-separoh itu kita hanya menjalankan ibadah puasa tapi tidak sholat. Ada orang yang sholat tapi puasanya tidak. Ada yang kemudian dia sholat, puasa tapi tidak haji, padahal dia memiliki kemampuan. Ada orang yang haji, bahkan dia umroh berkali-kali, zakat, ya, khususnya zakat mal, dia tidak lakukan. Bahkan ada orang yang berpikiran bahwa saya kan sudah melakukan sedekah setiap saat. Sahabat-sahabatku, aturan agama itu tidak bisa dilaksanakan berdasarkan sesuai dengan kemauan kita. Ada ketentuan, ada aturan yang memang harus dijalankan. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjalankan agama dengan baik dan benar, yang kemudian kita menganggap bahwa kita adalah ahli ibadah dan beribadah kepada Allah, maka tentu bahwa yang namanya ibadah ini ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita ikuti, dan ketentuan itu bukan kita yang buat, tapi ketentuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Dan Allah menurunkan itu kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian diwariskan kepada para ulama, yang kemudian sampailah kepada kita. Sebab itulah ketika kita menjalankan agama, jangan hanya berdasarkan dengan keinginan kita sendiri atau mengikuti nafsu kita sendiri, tapi ketika kita tidak tahu, maka bertanyalah kepada guru. Jangan hanya sekadar baca buku atau bahkan hanya lihat medsos, kemudian kita mengikuti medsos itu, ya, tanpa kita mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi konten di medsos tersebut. Melalui media sosial ini pun saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, jangan agar sampai ibadah kita yang sudah berlelah-lelah, kemudian bahkan mengeluarkan biaya karena kita mengeluarkan uang, ya, kita mengatasnamakan itu ibadah, ternyata oleh Allah dianggap sia-sia. Kenapa? Karena sahabat-sahabatku, yang namanya ibadah itu ada 3 syarat rumusnya yang harus kita jalankan. Apa itu 3 syarat itu? Yang pertama adalah mabda. Apa itu mabda, sahabat-sahabatku? Mabda itu adalah rujukan, dan yang dimaksud dengan rujukan dalam beribadah itu adalah dalil. Dalil itu harus jelas dari mana datangnya. Dan kalau dalam konsep ajaran Islam, dalil itu ada yang paling tinggi namanya ayat suci Al-Quran. Yang kedua adalah apa yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW, itu yang disebut dengan sunnah ataupun hadis. Nah, hadis ini karena kurunnya begitu sangat lama dengan kehidupan kita baginda Nabi Muhammad SAW, banyak pendapat, sehingga memang melahirkan yang namanya kualitas tentang hadis tersebut. Maka ada yang namanya hadis sahih, ada hadis mutawatir, ada hadis hasan, ada hadis masyhur, ada hadis ahad, ada hadis dhaif, dan bahkan ada hadis yang dhaif jiddan. Bahkan ada yang namanya hadis palsu. Bagi orang-orang awam, ketika ada orang yang berceramah kemudian dia menggunakan bahasa Arab, kemudian diakhiri dengan awqama qala Rasulullah SAW, itu namanya menipu ketika memang itu bukan hadis. Nah, sebab itulah bagi penceramah itu penting menguasai tentang ilmu hadis, menguasai tentang ulumul Quran, supaya apa? Tidak ngawur kemana-mana, sehingga bukan hanya sekadar berceramah yang kemudian ceramahnya jadi profesi, gitu kan. Kemudian yang kedua, ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah yang kita lakukan itu manhajnya jelas. Apa itu manhaj? Manhaj itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Contohnya itu jelas. Jadi kita nih beribadah, misalnya sholat, kenapa harus takbir, kemudian meletakkan tangan. Ada orang beda-beda kan, ada yang di dada, ada yang di atas dada, ada yang di bawah dada. Bahkan ada yang kalau kita nih pergi ke tanah suci, ada yang memang sama sekali tidak sedekap. Nah, itu selama memang itu dalilnya itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, ya semoga nggak ada masalah, gitu kan. Bahkan ada yang orang kemudian ada yang ketika sholat subuh pakai kunut, ada yang enggak. Itu kan perbedaan namanya. Selama itu ada dalilnya, kita tidak boleh kita menyalahkan pihak lain.
Yang ketiga, dalam ibadah itu harus jelas apa itu yang disebut dengan ghoyah. Sahabat-sahabatku, ghoyah itu apa? Ghoyah itu punya tujuan. Masing-masing ibadah itu punya ciri khas masing-masing. Sholat itu ada gerakannya, kemudian zakat itu ada yang harus dikeluarkan, apa bentuk yang dikeluarkan, berapa jumlahnya, kapan dia harus dikeluarkan. Puasa juga sama. Puasa ini kan ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Puasa wajib itu kapan harus dilakukan? Nah itu punya tujuan masing-masing. Puasa la'allakum tattaqun. Kemudian sholat itu tanhanil fahsya wal munkar, dan seterusnya. Masing-masing punya tujuan. Nah itu harus jelas tujuannya dan kita harus pelajari. Nah sebab itulah sahabat-sahabatku, kalau rumus itu kemudian kita sudah penuhi, maka insya Allah ibadah kita dengan izin Allah, dengan ikhtiar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.